Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, salam sejahtera. Senang sekali untuk sore hari ini bisa bertemu kembali di live Instagram bersama Klinik Anakku BSD dengan generos.id. Nah, untuk hari ini saya akan memandu diskusi hari ini. Nah, untuk hari ini kita akan diskusi terkait dengan speech delay. Dan untuk hari ini kita kedatangan tamu spesial nih dengan salah satu pembicara memang yang sangat luar biasa. Nah, saya akan membacakan profil pembicara untuk hari ini. Kita hari ini akan diskusi mengenai speech delay. Dan kita akan diskusi dengan Dr. Setio Handriastuti, SPA. Beliau adalah salah satu dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta dan Ketua Unit Kerja Koordinasi Neurologi Ikatan Dokter Indonesia gitu. Dan saat ini beliau sedang praktek di RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta, RSIMC Tangerang, dan Klinik Anakku BSD. Nah, sore ini kita akan ngobrol terkait dengan speech delay nih atau terlambat bicara. Nah, sebelumnya kan sebenarnya kita udah diskusi ya terkait dengan speech delay, tapi nampaknya itu adalah salah satu permasalahan para bunda khususnya gitu dan orang tua ya gitu. Ini adalah salah satu permasalahan nih yang memang kerap kali menjadi polemik para bunda, para orang tua gitu. Nah, sebagai dokter spesialis yang kompeten ya nih dokter Handri gitu. Nanti kita akan membahas nih terkait dengan apa sih itu speech delay. Nanti akan diberikan tips dan triknya gitu. Nah, untuk langsung aja mungkin dokter Handri memang sudah kita panggil lah. Tolong kak, kakak ini loh. Klinik Anakku. Nah, sebentar lagi dokter Handri akan bergabung. Jadi untuk para bunda yang memang Ya, ingin bertanya, halo dokter. halo, Assalamualaikum dok, apa halo, kabar? salam baik. Ya, ya Ya, dokter, hari ini kita kan mau ngomongin tentang speech delay nih. Kayaknya kan memang menjadi polemik banget untuk para bunda khususnya. Baik, untuk silakan dokter untuk memberikan sapaan dulu mungkin untuk para bundanya dan memberikan penjelasan umum terkait dengan speech delay. Silakan dokter. oke ya. Jadi saya bicara di IG Live ini untuk edukasi ya, Iya tidak untuk benar. mempromosikan sesuatu tentunya ya. Jadi makin kesini ini makin banyak benar orang tua yang datang membawa anaknya dengan keluhan, anak saya belum bisa bicara nih dok, gitu ya. Nah, tapi yang saya senang adalah kalau dulu, kalau 5 tahun, lebih dari 5 tahun yang lalu mungkin baru dibawa usia 3 sampai 4 tahun ya. Kemudian 2 sampai 3 tahun. Nah, sekarang kurang dari 2 tahun pun orang tua sudah membawa anaknya untuk berkonsultasi ya. Nah, jadi kenapa sih anak sekarang itu banyak yang terdiagnosis speech delay ya? Jadi salah satunya adalah hati-hati paparan pada screen time yang terlalu dini ya. Jadi screen time itu adalah nonton TV, nonton di gadget. Gadget itu bisa berupa HP, bisa berupa iPad, bisa berupa di laptop atau di PC ya. Nah, jadi anak usia kurang dari 2 tahun itu tidak boleh terpapar oleh screen time ya. Jadi karena otak anak itu kan sedang berkembang lagi pesat-pesatnya ya, terutama 2 tahun pertama kehidupan. Otaknya tuh masih kosong, masih polos ya. Jadi kita harus memberikan yang benar ya. Nah, jadi bagaimana caranya supaya anak kita ini pandai bicara, perkembangan bicara bahasanya bagus, ya tentu dengan mengajak bicara secara langsung ya. Nah, jadi sejak anak lahir itu pun bayi baru lahir pun dia sudah siap untuk menerima stimulasi bicara ya. Nah, bagaimana kita tahu kalau dia berespon? Ya, kalau anak bayi baru lahir diajak bicara itu dia akan berespon dengan mengeluarkan suara-suara ya. Makin sering kita mengajak bicara, makin sering kita mengajak main, maka suara yang diproduksinya juga makin banyak dan beragam ya, karena sebetulnya dia juga menirukan nada suara kita. Jadi seperti itu. Pasti.
Baik, terima kasih Dokter Handri tentang penjelasan secara umum terkait dengan speech delay gitu ya. Nah, berbicara mengenai speech delay gitu dok. Nah, menurut dokter sendiri speech delay itu bagaimana sih dan kapan anak dikatakan speech delay? Yang disebut sebagai keterlambatan bicara atau speech delay adalah jika kemampuan bicara bahasanya di bawah kemampuan usianya ya. Nah, tanda-tanda yang harus waspada itu pada orang tua ya. Jadi perkembangan bicara itu kan terdiri dari reseptif dan ekspresif. Reseptif itu artinya dia mengerti kita ngomong apa, kita bertanya apa. Kalau ekspresif itu bisa berupa suku kata, bisa berupa kata maupun kalimat ya. Nah, hati-hati dan satu lagi perkembangan bicara bahasa ini terkait juga dengan perkembangan interaksi dua arah ya. Nah, hati-hati kalau anak kita umur di atas 6 bulan nih ya, dia kalau kita panggil belum noleh gitu ya. Di atas 6 bulan loh bayi itu ya, dipanggil-panggil namanya kok nggak noleh gitu ya. Atau anak umur 9 bulan belum babbling. Babbling tuh baba-baba, tata-tata, Ya, ya. mama-mama ya kan keluar keluar huruf mati konsonan yang pertama. Kemudian waspada juga kalau umur 15 bulan tuh belum ada kata pertama ya. Atau umur 12 bulan belum bisa menunjuk apa yang diinginkan ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah umur 2 tahun dia belum bisa menyusun kalimat ya. Tuh, jadi nah di bawah 2 tahun mungkin anak kita belum ngomongnya belum banyak ya. Tetapi yang paling penting adalah dia harus sudah mengerti kita ngomong apa. Kita panggil dia noleh, kita tanya mana mama, mana papa, dia sudah bisa menunjuk. Mana mana mata, rambut dan sebagainya dia juga sudah bisa nunjuk. Mana gambar kucing dia sudah bisa nunjuk. Jadi seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih dokter untuk penjelasannya. Nah, berbicara terkait dengan terlambat bicara nih dok. Nah, apa sih yang harus dilakukan ketika anak kita terlambat bicara? Ya, tentu harus dibandingkan dulu dengan kemampuan anak seusianya dan tanda waspada yang saya sebutkan tadi ya. Nah, kalau emang sudah ada tanda-tanda anak kita terlambat bicara, ya harus segera berkonsultasi ke dokter ya. Dokter anak, kalau ada sih dokter spesialis, subspesialis saraf anak atau tumbuh kembang. Kalau nggak ada ya dokter anak ya, karena dokter anak juga dibekali ilmu pengetahuan mengenai terlambat bicara ini. Seperti itu. Jadi Oke, jangan dokter. nunggu. Iya benar. Nah, tadi kan dibahas mengenai gadget tuh. Nah, jadi apa sih pengaruh gadget sendiri terhadap perkembangan bicara pada anak? Ya, gadget itu kan hanya stimulasi satu arah saja sebetulnya ya. Jadi misalnya dia lihat lagu, ya. Sekarang tuh yang banyak dilihat tuh lagu. Jadi yang dia tangkap itu hanyalah lagu aja ya. Jadi kosakata yang dia bisa kuasai adalah kosakata yang ada di lagu dan itu bukan untuk berkomunikasi sebetulnya ya. Nanti dia tahu tahu bagian wajah, kalau dilaguin baru dia bisa nunjuk bagian wajah yang kita tanya. Padahal kan kita kalau untuk berkomunikasi tentu tidak dalam bentuk lagu gitu ya. Nah, kemudian juga kalaupun menonton itu dalam bentuk cerita, kita harus ada di situ mendampingi ya. Kemudian juga kita ceritakan apa yang anak itu lihat ya. Intinya adalah kalau gadget itu menghalangi interaksi dua arah ya. Jadi anak hanya bisa meniru aja tanpa mengerti konteks pemakaiannya, artinya, kemudian juga penempatan katanya dalam suatu kalimat yang baik. Jadi seperti itu pengaruhnya. Oke, dokter. Dan Terima juga kasih, dokter. kalau sorry tambah lagi, kalau anak itu dipaparkan pada gadget, kita juga jadi terlena. Jadinya karena anteng kita biarkan dia dengan gadget sendirian ya, jadinya kita lupa menstimulasi gitu. Iya, benar. Oke, dokter. Terima kasih, dokter. Nah, kalau berkaitan dengan makanan sendiri nih, dok. Nah, apakah makanan itu berpengaruh terhadap speech delay? Ya, speech delay itu yang utama adalah stimulasi dari lingkungan sih sebetulnya ya. Mayoritas itu faktor utama adalah stimulasi.
ya. Tentu nutrisi penting ya, tetapi tidak ada satu single nutrisi tunggal yang berpengaruh secara langsung ya. Jadi yang namanya nutrisi itu ya mesti komplit. Ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral ya. Jadi nggak ada satu vitamin atau satu mineral yang membuat keajaiban anak bisa ngomong gitu, enggak ya. Jadi kerja otak itu demikian rumit dan kompleks sehingga dia membutuhkan banyak faktor untuk berkembang. Ya, salah satunya nutrisi itu tadi ya. Oke, terima kasih dokter untuk penjelasannya. Nah, untuk para bunda yang memang mau bertanya, silakan boleh tanya untuk di kolom komentar. Jangan lupa untuk tuliskan nama si kecil ya, usianya berapa, jenis kelaminnya apa gitu. Jadi biar dokter Handri nanti lebih mudah untuk membantu pertanyaan dari para bunda itu sendiri gitu. Nah, dok, sebelumnya udah banyak nih pertanyaan yang masuk nih dok. Nah, kira-kira Ya, uh, ciri-ciri speech delay di usia 1 tahun itu sendiri bagaimana sih dok? tadi 1 tahun kan mestinya sudah bisa bicara kata pertama ya. Nah, Iya, kurang betul. dari 5 kata yang berarti. 5 kata berarti itu adalah yang komunikatif ya. Misalnya dia mengatakan sesuatu untuk menyatakan keinginannya. Maem, susu, bobo gitu ya. Itu kata pertama itu umur 12 bulan ya. Kemudian juga kalau dipanggil sudah menoleh, kalau ditanya sudah mengerti, sudah menunjuk atau menoleh ke arah hal yang kita tanya. Kemudian juga kalau menginginkan sesuatu dia sudah bisa menunjuk. Ya, Oh, kira-kira seperti itu kalau untuk 12 bulan. oke dokter. Nah, kalau misalnya nih sudah ini ada yang bertanya nih dok, kalau sudah umur 2,5 tahun, tapi untuk menjelaskan dan berkata itu belum begitu jelas. Nah, apa itu belum bisa diarahkan atau bagaimana dok? Oh, ngomongnya belum jelas gitu maksudnya? Iya, itu udah 2,5 tahun. Oke, 2,5 tahun itu anak sudah bisa bicara dalam bentuk kalimat ya, terdiri dari 2 sampai 3 kata kayak misalnya aku mau bobo, mau maem nasi, aku mau susu ya. Kemudian juga bisa tanya jawab sederhana 2 arah tuh. Mau maem apa? Nasi. Tadi udah maem belum? Udah gitu. Jadi 2,5 tahun seperti itu dan sudah mulai bisa bercerita. Ya, kalau belum bisa seperti itu, kosakatanya juga udah lebih dari 50 karena dia sudah bisa bikin kalimat. Nah, jadi kalau umur 2,5 tahun dia belum bisa berkomunikasi seperti itu ya harus segera berkonsultasi ke dokter. Oke. Nah, kalau ternyata anak tersebut itu mengulang apa yang kita ucapkan itu bagaimana, dok? Ya, mengulang atau meniru apa yang diucapkan itu juga salah satu proses bicara ya. Nah, tetapi proses meniru itu biasanya anak di bawah 2 tahun ya, sekitar 18 bulan, maka dia akan banyak meniru kita bicara. Kalau anak 2,5 tahun udah nggak begitu lagi. Anak 2,5 tahun justru dia kalau pengen tahu sesuatu dia akan bertanya, itu apa, ini kenapa, sudah mulai seperti itu. Oke, Ya. dokter. Nah, terima kasih dokter untuk penjelasannya. Tentunya para bunda yang memang tadi memang sudah bertanya kembali lebih jelas lagi dengan jawaban dokter. Nah, kemudian nih dok, banyak banget yang nanya, uh, anaknya udah tiga 3 tahun 7 bulan gitu, tapi ngomongnya masih banyak yang belum jelas. Nah, sebaiknya itu harus bagaimana dok? Oke, 3 tahun 7 bulan itu apalagi ya sudah bisa bercerita dengan kompleks. Ya misalnya, Bunda aku tadi jatuh, aku tadi lihat kucing, aku tadi pergi ke sini, aku tadi pergi ke situ. Ya, nah 3 tahun 7 bulan itu orang di rumah sudah 100% mengerti apa yang dia omongin. Nah kalau orang di luar keluarga inti, di luar orang rumah, ya mungkin sekitar masih sudah hampir 90% juga sih, udah mau 4 tahun ya. Jadi kalau banyak kalimatnya yang belum bisa dimengerti, apalagi ibunya belum 100%, ya itu harus diperbaiki supaya lebih jelas gitu. Salah satunya dengan terapi bicara seperti itu. Oke, dokter. Terima kasih, dokter. Nah, dokter, bagaimana dengan tangpi sendiri? Apakah itu berpengaruh? Tangtai, ya, Iya, santai. ya,
Ya, tongue tie atau lip tie itu menjadi satu hal yang tren ya sekarang ya. Nah, jadi tadi saya sudah utarakan bahwa proses bicara bahasa itu yang utama adalah di otak ya. Kerjanya itu yang sebagian besar adalah kerja otak. Nah kalau bagian mulut itu, bibir, lidah kita ya, itu organ oromotor sebetulnya yang membantu dalam proses kejelasan bicara ya. Jadi kalau tongue tie itu hanya akan mengganggu artikulasi, tapi tidak mengganggu proses perkembangan bicara secara keseluruhan. Dia ngerti, dia bisa ngomong tapi nggak jelas. Nah itu mungkin problem oromotor ya. Misalnya ngomong ngomong apa ya? Ngomong sekolah tuh sekolah gitu. Nah itu adalah problem oromotor. Kita ngerti bahwa maksudnya adalah sekolah. Kamu mau kemana? Sekolah. Oh sekolah gitu. Dia belum bisa bilang S di awal kalimat, itu adalah problem oromotor. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau untuk melatih oromotor sendiri itu bagaimana, Dok? Ya sama, itu mesti ketemu dengan terapis bicara ya. Nanti akan ada program untuk melatih apa namanya, otot-otot pengucapan ya, karena pengucapan itu kan butuh kerja sama bibir, lidah, kemudian juga otot-otot pipi kita. Nanti dilihat huruf mana yang dia tidak jelas. Nah itulah yang akan diperbaiki oleh terapis kita. Oke, dokter. Nah, nampaknya udah banyak banget pertanyaan yang masuk nih, Dok. Mari kita akan baca satu persatu ya, Dok, terkait dengan pertanyaan para bunda ini. Dok, anak saya 16 bulan mungkin ya, belum bisa memanggil ayah, bunda, baru dapat mengucapkan kata tiga kata. Namun mengerti apa yang kita maksud atau kita minta. Kalau dia ingin sesuatu, menunjuk dan merengek. Bagaimana, Dok? 16 bulan ya, udah ngerti kita ngomong apa, udah bagus ya. 16 bulan ya, mungkin sekitar 5 kata atau 10 kata paling banyak ya. Kalau untuk kata itu yang paling mudah adalah huruf A, memang ayah, mama, papa. Kalau bunda itu susah karena itu awalnya adalah huruf mati, U, B dan U, jadi susah. Mungkin dia akan manggilnya dengan ga, ya enggak apa-apa gitu ya. Jadi terus saja distimulasi ya, ajak bicara, perkenalkan kata-kata baru. Kalau dia ngoceh atau ngomong itu direspon dengan baik, nah anak akan lebih semangat lagi untuk belajar bicara. Gak apa-apa, terus saja stimulasi. Kayak gitu. Nah, yang biasa anak itu dengar dan diucapkan itu kan umumnya itu mama dan papa. Ketika kita mengganti dengan panggilan lain, misalnya bunda, ayah, daddy mungkin gitu, itu berpengaruh nggak sih, dok? Ya gak apa-apa, ya, terserah mau dipanggil apa. Nanti juga kalau dia sudah bisa bicara, dia akan memanggil orang tuanya seperti yang orang tuanya inginkan. Jadi jangan misalnya dia baru bisa ngomong mama, terus akhirnya jadi manggilnya mama, ya nggak gitu juga gitu. Misalnya ibu gitu ya, ibu tuh juga susah, tapi kita bisa mempermudah menjadi bu, bu. Kalau cuma satu suku kata gitu masih lebih mudah. Mungkin kalau Dedi juga susah, tapi mungkin dia bisanya di. Nah, nanti kalau dia bisa makin besar kan dia mengerti bahwa bapak itu adalah panggilannya Dedi. Gak apa-apa, terus saja. Oke. Nah, ini ada nih anaknya namanya Gozi gitu, Gozi laki-laki ya. Nah, anak saya belum fasih mengucapkan panggilan orang tua, Umi dan Abi panggilannya. Tapi untuk kata mana, ini kucing, dada sudah fasih gitu. Apakah seperti ini dikatakan speech delay, dok? Ya itu tadi, kalau panggilan kan tadi. Kalau Abi lebih mudah sih sebetulnya ya, tapi karena ada dua vokal yang berbeda, A dan I, ya mungkin dia hanya B gitu ya. Ya kita terus aja bilang ini Abi, ini Umi. Nah akhirnya dia hanya mungkin baru memanggil Mi dan B. Ya nggak apa-apa. Nanti kalau dia udah besar, nanti juga akan ngerti bahwa itu adalah panggilannya adalah Umi dan Abi. Ya, yang penting keseluruhan kosakata itu sudah banyak, ya nggak apa-apa gitu ya. Panggilan itu yang penting dia spesifik gitu. Misalnya dia bilang mi itu adalah maksudnya adalah uminya, bilang bi adalah spesifik untuk bapaknya. Yang penting ke spesifikan itu dulu yang kita kejar ya.
Jadi olah vokal itu perlu nggak dok? A, I, U, E, O gitu kan kalau kita gitu. Itu perlu nggak dok? Ya, nggak usah begitu-begitu amat kayak orang belajar nyanyi, ya. Kita contohkan aja. Makanya kalau kita bicara sama anak bayi, balita itu harus pelan-pelan. Pelan-pelan dengan artikulasi yang jelas. Sehingga dia bisa menirukan hal yang perkataan yang jelas juga dan baik juga. Gitu. Jangan cepet-cepet, jangan panjang-panjang, sehingga dia sulit mencerna kita ngomong apa. Ya. Oke. Nah, dok, benarkah tekstur makanan itu bisa mempengaruhi keterlambatan bicara? Ya, tekstur makanan ya, tentu pengaruh, tapi tidak selalu ya. Misalnya anak umur 3 tahun atau 2 tahun deh, makannya masih bubur, udah gitu cuma tinggal telan, jadi dia tidak biasa mengunyah ya. Nah, itu kalau keterampilan makan itu akan mempengaruhi kemampuan oromotornya dia ya. Jadi kejelasan bicaranya nanti yang bisa terpengaruh. Jadi seperti itu. Bukan proses bicara secara keseluruhan. Oke, dokter. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Bunda Mimi. Dok, anak saya usia 21 bulan. Dia pemalu kalau bertemu dengan orang. Dia takut, terutama dengan laki-laki. Waktu umur 1,5 tahun, dia suka meniru kata, baru bisa 6 kata. Nah, itu bagaimana, Dok? Anaknya Oke, pemalu kalau nih, takut, gitu. kalau anak pemalu, takut ya dengan orang di luar keluarganya, ya itu masih wajar ya. Jadi anak di atas 1 tahun itu sudah mulai diperkenalkan dengan orang-orang di luar keluarga inti, di luar bapak ibunya dan pengasuh. Jadi ya sering-sering diajak atau ketemu dengan orang-orang di luar keluarga ya. Ya yang gampang-gampang aja lah, yang mungkin berkunjung ke keluarga besar ya, atau orang-orang di sekeliling kita, di sekitar rumah kita, tetangga ya, atau anak bermain. Kemudian juga tukang sayur yang suka lewat ya, satpam. Diajarkan untuk menyapa sehingga dia tahu bahwa ada orang dewasa di luar orang tuanya yang juga baik gitu. Nah, Hmm. kalau dia takut sama tadi ya, laki-laki dewasa ya, mungkin bapaknya kerja di luar kota barangkali ya, sehingga jarang, yaitu dia butuh figur laki-laki dewasa yang bisa bergaul secara rutin, mungkin kakeknya atau omnya ya, atau ya siapalah yang kita cari ininya. Biasanya ya di keluarga besar aja, om atau kakek. Nah, sehingga anak itu biasa bergaul dengan laki-laki dewasa gitu. Jadi dia tidak hanya mengenal figur ayahnya aja, tapi juga bahwa semua itu baik gitu. Jadi misalnya kita sering ajak berkunjung ke saudara, ke keluarga besar, atau sekali-sekali juga main agak lama, atau mungkin ditinggal di tempat neneknya untuk bermalam, itu juga satu pembelajaran yang baik sehingga dia bisa beradaptasi dengan orang lain. Ya. Kemudian tadi apa tadi? Berapa kata deh? 3 Tadi kata. pertanyaan. 3 sampai 6 kata. 6 kata baru bisa. Umur berapa tadi? 1,5 tahun. Umur berapa? Satu Oh ya lima nggak tahun. apa-apa, terus aja distimulasi ya, nggak apa-apa, terus aja distimulasi ya. Oke. Baik dokter, terima kasih jawabannya. Nah, dok, apakah anak yang nggak mau gosok gigi juga mempengaruhi untuk susah bicara? Karena ada nih keponakannya umurnya 2 tahun, bicara baru bisa 1 kata dan susah untuk gosok gigi. Ya tadi gosok gigi itu kan oromotor lagi-lagi ya. Kalau anaknya malas buka mulut tentu akan mempengaruhi lagi-lagi artikulasi, tapi Hmm. bukan proses bicara bahasa secara keseluruhan ya. Kalau dia kurang stimulasi tentu akhirnya juga jarang ada yang ngajak bicara, jarang ada yang ngajak main, ya tentu kosakatanya juga jadi sedikit gitu. Tapi nggak ada hubungannya sama dia nggak mau buka mulut untuk gosok gigi. Ya. Oke dokter. Nah, kalau nih dok, anak saya 5 tahun, udah terapi di umur 2 tahunan. Sampai sekarang belum bisa bicara, dia bisanya menatap mata, solusinya bagaimana ya dok? Ya, jadi gini ya, terlambat bicara itu penyebabnya banyak betul ya. Artinya penyebabnya banyak
ya nggak banyak-banyak amat, tapi penyebabnya itu berbeda-beda ya. Terlambat bicara itu kan hanya gejala saja ya, penyebabnya beberapa macam ya. Nah, terapinya juga berbeda tergantung dari diagnosisnya apa ya. Kalau terlambat bicaranya hanya dia kurang banyak kata-kata kosakata, tapi dia sudah mengerti, disuruh ngerti, tanya sesuatu juga udah bisa nunjuk, ya mungkin itu hanya tinggal terapi bicara saja, ya. Tapi kalau dia telat ngomong, interaksinya juga belum bagus, kontak matanya belum ada, kemudian juga dia masih suka uh, asik sendiri atau apa namanya tidak peduli dengan lingkungan. Nah, anak-anak seperti ini tentu tidak bisa dikasih terapi bicara ya, harus terapi lain misalnya sensori integrasi dulu supaya interaksi dua arahnya baik gitu. Jadi ya tergantung masing-masing kasus, nggak bisa sama tiap anak gitu. Ya. Oke, Tergantung Dok. dia telat bicaranya tuh sudah di tahap yang mana. Jadi nanti ada terapi yang lebih lanjut ya, Dok ya, gitu. Nah, Ya kan harus dicari tahu penyebabnya apa. Atau misalnya gini deh, dia ada terapi ya, tapi di rumah masih dikasih tontonan TV, dikasih HP, jarang diajak bicara, ya ya percuma di terapi, ya, atau ya nggak maju-maju gitu ya, karena anak kan sebagian besar tinggal di rumah, jadi proses terapi itu harus terus berlanjut selama anak itu juga di rumah. Ya. oke, dokter. Sudah jelas ya, Bun, terkait dengan tadi jawabannya dari dokter Handri. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, dok. Banyak banget pertanyaan yang masuk nih, dok. Karena emang ini adalah salah satu permasalahan para bunda khususnya, dok. Gitu. Nah, ini dok, anak saya baru umur 1 tahun, tapi masih babbling. Apakah itu normal, dok? Normal ya, dok ya? Tadi kan sudah dijelaskan Ya dengan dok. enggak juga. 1 tahun itu udah nggak boleh lagi dominan babbling ya. Hmm. Nah 1 tahun itu kita mesti lihat kalau dia diajak bicara sudah mengerti belum. Contohnya gini, mana mama, mana papa, dia udah bisa tuh noleh ke arah bapak ibunya. Artinya Hmm. perkembangan bahasa reseptifnya sudah ada ya. Kalaupun belum ada kata pertama, dia udah ada suku kata yang bisa dimengerti. Misalnya mam, mi, nen, ya itu mungkin juga masih sedikit ya. Itu tapi kalau masih dominan babbling ya jangan juga gitu. Ya harus dibawa konsultasi. Babbling itu bayi 9-10 bulan. Oke. Nah, bagaimana dok dengan usia 2,5 tahun? Nih, usianya baru 25 tahun dengan belum bisa merangkai kalimat, masih satu kata. Bahasa reseptif baik, tapi ekspresifnya belum banyak. Apakah bisa lanjut di speech terapi atau bagaimana? Ya 25 bulan kan 2 tahun lebih ya. Ya Hmm. sudah harus bisa merangkai kalimat. Nah, anak itu bisa merangkai kalimat kalau dia sudah punya kosakatanya lebih dari 50 kata yang berarti ya. Ya jadi speech terapi bicaranya terus diteruskan ya, sambil terus distimulasi di rumah. Nah biasanya anak-anak yang lagi belajar bicara itu akan banyak bertanya, Hmm. nunjuk-nunjuk, tanya ini apa, itu apa, ini kemana, mama ngapa, mama lagi apa atau apa, pokoknya apapun ditunjuk, apapun ditanya. Nah itu kita harus meladeni, ya. Kadang juga dia nanya hal yang bersama berulang-ulang, tapi nggak apa-apa, kita harus menjawab gitu. Udah dijelasin dok itu beruang, tapi kok nanya terus? Ya dia belum hafal betul itu apa. Nanti kalau dia sudah mengerti, maka dia akan alihkan pertanyaannya ke objek yang lain, ya. Ya terus distimulasi dan terapi bicaranya dapat diteruskan. Oke. Nah, bagaimana dokter kalau misalnya nih, anaknya tuh usia 21 bulan. Waktu usia 15 bulan, dia bisa memanggil mama papa. Tapi semenjak WFH, dia malah nggak pernah manggil mama papa lagi nih. Cuma tunjuk dan tarik aja. Nah, itu bagaimana, dok? Oke, otak anak itu ajaib ya, cepat belajar tapi juga cepat hilang kalau nggak distimulasi terus ya.
Nah, coba dilihat lagi. Waktu 15 bulan dia udah bisa panggil mama papanya. Nah, setelah orang tuanya WFH, apakah interaksinya berlanjut terus? Ya. Nah, karena ada juga nih, ada beberapa kasus yang WFH justru karena WFH anaknya jadi dikasih screen time supaya kalau bapak ibunya lagi kerja tidak terlalu mengganggu. Nah, yang kayak gini-gini akan menghilangkan kemampuan dia bicara, ya. Karena bicara itu perlu stimulasi dan latihan yang terus-menerus, yang interaksi yang terus-menerus gitu. Ya, jadi kalau kita abai itu apapun yang dia bisa akan hilang atau berkurang. Ya, coba dilihat lagi apakah selama WFH ini, selama pandemi ini interaksi kita meningkat atau justru berkurang, ya. Oke. Nah, ini dok nih, anak saya bulan depan 3 tahun, sudah bisa ditanya ini warna apa, ini bentuk apa. Angka 1 sampai 20 ini warna binatang, nama buah sudah tahu. Bisa minta apa yang dia mau, tapi anaknya nggak bawel, nggak banyak nanya, itu gimana dok? Oke, 3 tahun ya. 3 tahun itu sudah bisa tanya jawab dua arah, ya. Sudah bisa menjawab dengan kalimat, ya. Bahkan sudah mulai bisa bercerita. Aku tadi jatuh, adik tadi nangis, gitu ya. Nah, kalau emang nggak cerewet, nah itu memang bisa bawaan anaknya. Yang penting dia sudah bisa menyatakan keinginan, bisa menjawab pertanyaan, bisa bercerita, ya nggak apa-apa. Nah, kalau anak kurang bawel, ya harus kita pancing-pancing terus. Tadi kamu ngapain aja, yo, mama nggak ada. Mama ngapain? Tadi pagi kamu makan sama mbak apa, disuapin apa. Jadi kita lah yang harus aktif. Atau bacakan buku cerita. Nah, setelah itu minta anak untuk bercerita. Apa yang dia dengar tadi, apa yang dia lihat. Jadi mesti dipancing. Oke, jadi bahasa ekspresif pada anak itu berpengaruh nggak sih dok? Berpengaruh, ya tentu berpengaruh dong. Kalau bahasa ekspresifnya sangat terbatas, ya anak tidak bisa mengaktualisasikan diri dong. Anak menjadi kurang lancar dalam pergaulan. Ya ingat-ingat nanti kan umur 5 tahun sudah mulai sekolah, ya. Iya Kalau dia benar. kurang ekspresif, kurang bisa menyatakan keinginan, pendapatnya, berdebat, ya tentu akhirnya dia nggak punya teman. Karena kan tadi bicara itu untuk berbahasa, bahasa untuk berkomunikasi. Kalau satu sama lain saling komunikasi itu ditentukan oleh keterampilan kita bicara dan berbahasa, ya. Gitu. Oke dokter. Dok, anak saya umur 18 bulan nih, belum bisa memanggil ayah dan ibunya, baru bisa beberapa kata, tapi suka mut-mutan untuk mengucapkan yang bisa dia sebut. Kalau diajak ngomong, dia ngerti menunjuk bagian tubuhnya. 18 bulan dok, nih bagaimana dok? Ya 18 bulan sih rata-rata mungkin 5 sampai 10 kata, ya. Nah, tetapi artinya gini loh, nggak harus ditarget segini harus bisa manggil bapak ibunya. Ya, kalau emang dia lagi nggak kepengen manggil bapak ibunya, ya udah biarin aja. Atau dia punya jargon, ya. Jadi jargon itu adalah satu sebutan yang spesifik untuk satu hal yang spesifik. Mungkin dia nggak manggil ibunya mama, tapi bubu gitu. Tapi kalau bubu itu spesifik untuk ibunya, ya udah biarin aja. Karena persepsi dia terhadap orang ibunya adalah bubu gitu. Ya, nanti kan makin dia besar itu akan berubah, ya. Apalagi kalau misalnya tapi kita jangan ikut-ikutan bubu terus. Ya, oh iya, kamu manggil mama ya. Oh iya udah, bubu tuh mama ya gitu. Jadi kita terus identifikasi yang diperjelas gitu, ya. Ya kalau diajak ngomong udah ngerti sih nggak usah khawatir, ya, bisa menunjuk hal yang kita tanya, nggak usah khawatir. Terus simulasi, ajak bicara, ajak main, jangan dikasih screen time. Oke. Nah, dok, nih ada anak saya laki-laki umurnya 6 tahun, diagnosa speech delay. Banyak kosakata yang belum jelas dan selalu pengucapannya terbalik. Dan seringkali tantrum marah-marah nggak jelas. Apakah itu dinamakan autis ringan? Ya, kalau kriteria autis itu kriterianya banyak ya Bu. Ya,
Speech delay itu pada anak autis hanya salah satu gejala ya. Jadi saya mesti lihat anaknya pastinya ya. Ada screening yang harus di checklist. Ya kalau anak umur 6 tahun kemampuan komunikasinya tentu sudah tidak bermasalah mestinya ya. Udah bisa ngobrol sama temennya, ya sharing sesuatu, berdebat, kemudian juga berargumentasi itu adalah kemampuan komunikasi anak umur 6 tahun. Kalau kemampuan komunikasinya masih terbatas, pasti ada tantrum gitu ya, karena dia nggak bisa mengungkapkan apa yang dia pikir, apa yang dia rasa, dan orang lain nggak ngerti. Nah itulah yang bikin dia tantrum. Nah jadi tadi saya bilang speech delay itu hanya salah satu gejala. Penyebabnya antara lain adalah autis. Nah untuk mendiagnosis autis itu harus ada kriteria yang lain. Misalnya interaksi dua arahnya pun juga nggak bagus. Dia nggak dia orang lain ngomong tuh belum tentu dia juga ngerti, atau dia cuek aja. Nah, artinya banyak beberapa kriteria yang harus dipenuhi belum kita mendiagnosis seorang anak itu autis. Ya. Oke, terima kasih dokter. Nah, nih dok, anakku usia 2 tahun, belum banyak bicara, cuma bisa beberapa kata, tapi mengerti kalau diperintah. Nah, itu bagaimana dok? 2 tahun, belum bisa bicara, tapi kalau untuk diperintah dia udah ngerti. Berapa kata udah bisa? Nah, Nggak ini nggak dijelasin dijelasin nih. ya. Iya, iya. Ya kalau masih kurang dari 10 kata sih sebaiknya terapi aja ya, karena udah 2 tahun. 2 tahun itu udah harus bisa bicara dalam bentuk kalimat ya. Itu dibawa ke dokter untuk dilihat ya, perlu terapi atau tidak. Tapi kalau dengar ceritanya sih perlu terapi aja ya, kita nggak bisa menunggu-nunggu gitu kalau udah 2 tahun. Oke. Nah, dok, bagaimana nih dok, kalau memang usianya nih, umurnya udah 3 tahun sampai 3 tahun 5 bulan nih, dia cerewet, tapi untuk berkata itu ngomong tuh belum jelas, tapi dia tuh sangat aktif dok. Jadi aktifnya dulu Ya, daripada dulu. ya aktifnya sampai bikin sulit berkomunikasi apa enggak? Kalau sangat aktif sehingga dia nggak bisa fokus, diajak ngomong orang, kemudian juga mudah terdistraksi dengan lingkungannya, ya tentu nggak akan bisa fokus gitu. Kalau emang aktif banget, nah ini mesti lihat anaknya tentunya ya. Ya hiperaktifnya itu yang harus diatasi dulu ya, karena terapi bicara itu syaratnya adalah anak lebih anteng, lebih fokus, dan dia ngerti perintah kita gitu. Jadi kalau masih belum bisa diem sama sekali, aktif banget, ya harus diterapi, salah satunya terapi sensori integrasi. Ya. Oke dokter. Nah dok, saya punya kasus anak terapi usia 6 masuk 7 tahun. Untuk didiagnosis dari psikolognya sendiri, dia speech delay plus autis. Pertanyaannya, mana yang penting diperbaiki terlebih dahulu? Ya, ya, seperti tadi saya jelaskan ya, bahwa speech delay itu hanyalah salah satu gejala ya, penyebabnya macam-macam. Salah satunya adalah autis yang paling sering, memang termasuk yang paling sering sebagai penyebab lambat bicara ya. Nah, anak umur 6 sampai 7 tahun itu ya sama-sama di terapi, nggak ada yang harus ini duluan baru kemudian yang lain baru diatasi. Kalau kita menterapi perkembangan anak itu kita mesti lihat umur juga ya. Jadi kalau sampai 6 sampai 7 tahun itu belum juga bisa verbalnya bisa sesuai usia, mungkin juga bisa terapi bicara, bisa juga apa tuh namanya social skill terapi juga bisa. Tentu kita harus lihat anaknya sampai di batas mana kemampuan komunikasinya gitu. Nah, jadi semuanya harus diatasi, nggak bisa. Speech delay sama autis itu bukan dua diagnosis yang berbeda, enggak. Speech delay adalah bagian dari anak autis. Ya. Oke. Oke dokter, terima kasih. Nah dok, apakah anak dikasih lihat YouTube bahasa Inggris bisa jadi speech delay? Atau bahasanya jadi asing? Baikkah dikasih video berbahasa lain, bahasa Indonesia, atau bagaimana dok?
Bilingual lah Ya, dok. tadi saya bilang ya, kalau kurang dari 2 tahun tidak boleh ada screen time sama sekali ya, dengan alasan apapun. eh Kalau mau ngomong bahasa Inggris, ya ngomong langsung aja orang tuanya gitu. Ajak anaknya ngomong bahasa Inggris ya. Tetapi syaratnya adalah karena bahasa Inggris bukan bahasa utama kita, kita Hmm. juga harus lancar, fasih. Namanya ngajarin orang ya kita harus fasih dong. Kalau kita nggak Iya. lancar, ya nggak usah. Nanti ngomongnya jadi campur-campur. Anaknya jadi bingung gitu. Ibunya ngomong dalam satu kalimat itu ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ya bingung. Atau kalau mau, kalau bapaknya fasih bahasa Inggris, bapaknya ajak ngomong bahasa Inggris, itu tetap bahasa Indonesia ya. Jadi tetap prinsipnya sama, mau bahasa apapun, prinsipnya adalah stimulasi aktif dua arah. Nggak bisa diganti dengan segala YouTube itu, apapun program, secanggih apapun programnya, ya tidak tidak boleh dipaparkan satu arah terus menerus begitu. Ya. Jadi seperti Oke itu. dokter. Dok, anak saya laki-laki usia 23 bulan, belum bicara atau masih babbling. Diajak bicara ada kontak mata, ditanya anggota tubuh bisa menunjuk. Stimulasi apa saja yang baik yang harus dilakukan, dok? 23 bulan masih babbling itu adalah satu tanda-tanda waspada ya. Nah, jadi Oke. mesti dibawa ke profesional ya. Jadi harus Hmm. dicari tahu betul hanya speech delay biasa aja, tinggal ekspresifnya atau ada yang lain gitu ya. Kalau dia sudah mengerti apapun yang kita tanya, ekspresifnya biasanya juga udah jalan, paling tidak suku Hmm. kata atau kata, nggak lagi babbling ya. Hati-hati gangguan pendengaran juga gitu ya. Jadi kalau anak hampir 2 tahun masih babbling, ya itu harus segera dibawa profesional. Nggak bisa lagi hanya stimulasi, mesti dicari tahu penyebabnya dulu. Ya. Oke. Nah, dok, anak saya usia 5 tahun tapi masih lambat bicara. Apakah berpengaruh dengan pertumbuhan gigi? Enggak. Pertumbuhan gigi nggak ada kaitannya sama sekali dengan perkembangan bicara ya. Anak 5 tahun belum banyak bicara ya harus diatasi dong ya. 5 tahun kan udah bisa ngobrol sama teman ya. Jadi jangan nunggu lagi atau menduga-duga apa sih penyebabnya, oh giginya, ininya, itunya, enggak, harus segera dibawa ke profesional ya. Apalagi kalau perkembangan yang lain juga terlambat, misalnya jalannya terlambat, duduknya terlambat, semua terlambat ya itu eh, hati-hati juga gitu. Kalau di atas 3 tahun juga belum bisa bicara, kita mesti lihat betul apakah nanti fungsi berpikirnya, fungsi kecerdasannya juga normal ya. Jadi eh, harus dibawa ke profesional ya, dan nggak ada kaitannya sama sekali sama pertumbuhan gigi. Oke, dokter. Nah, dok, dokter apakah benar konsumsi obat atau suplemen yang beredar katanya bisa membuat anak lancar bicara? Itu apakah benar ada, Ya, dok? ya, ya itu simplifikasi banget ya. Jadi sebetulnya nggak seperti itu ya. Jadi proses perkembangan otak anak, termasuk perkembangan bicara bahasa itu multifaktor banget ya. Nah, tadi saya bilang sebagian besar adalah peran dari stimulasi. Stimulasi dari siapa? Dari orang tua, pengasuh, dan dari lingkungannya ya. Nutrisi tentu penting, nutrisi yang bergizi, yang bagus, tentu ideal untuk apapun ya, untuk perkembangan otak, perkembangan bicara bahasa, juga kesehatan dan pertumbuhannya. Jadi sebetulnya nggak ada mikronutrien atau zat makanan yang langsung, oh besok 1 minggu lagi anaknya bisa ngomong gitu, nggak ada. Ya. Oke. Berbicara nutrisi nih, dok. Nutrisi yang bagaimana sih, dok, yang bisa untuk menstimulasi dalam berbicara? Ya, nutrisi yang bergizi ya, lengkap, seimbang, ada sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral ya. Jangan cuma dikasih vitamin mineral doang, ya bahan bakarnya nggak ada ya. Jadi bahan bakarnya ya karbohidrat, protein, sama lemak. Vitamin dan mineral itu membantu semua proses kerja badan kita. Jadi semuanya berperan dan bekerja sama ya. Nggak ada yang spesifik. Saya pribadi nggak Tidak pernah kasih apapun. Ya,
Jadi stimulasi, harus kalau emang seimbang ya terlambat dok. berarti. Iya. Oke, salam kenal dokter nih. Dokter, anak saya umur 3 tahun 4 bulan, tapi ngomongnya kurang lancar dan sedikit susah memulai awal kata. Apa karena banyak bahasa yang didengar dalam rumah atau bagaimana ya? Iya, tadi kalau kurang lancar ataupun apa namanya sulit sulit apa memulai suatu kata ya itu hati-hati nanti bisa gagap ya. Nah gagap itu pun juga sebetulnya proses perkembangan bicara juga ya. Nah kalau anak gagap itu minta dia untuk bicara pelan-pelan ya, bicara pelan-pelan, jangan cepet-cepet gitu. Jadi harus perlu latihan ya. Tapi kalau kita nggak bisa memperbaikinya ya tentu harus minta bantuan terapis bicara ya untuk mengatasi. Oke dokter, ada pertanyaan dari Bunda Bunda Rais nih. Hmm? Dokter, untuk bisa bahas soal vitamin, menurut dokter bagaimana? Agar bisa cepat Apa ya? bicara tadi. Vitamin, Apa? Gimana? bisa bahas Vitamin. soal vitamin dok. Iya, bagaimana menurut dokter agar bisa tepat bicara? Ya, tadi saya bilang ya, perkembangan bicara bahasa itu yang utama adalah stimulasi itu ya. Nggak bisa digantikan hanya dengan satu unsur nutrisi aja gitu. Ya, jadi masih semuanya jalan gitu. Tapi terutama adalah stimulasi yang paling penting. Jadi nggak ada vitamin ataupun satu zat nutrisi pun yang bisa membantu anak lancar bicara sebetulnya, ya. Oke. Dokter mau nanya, anak saya usia 2 tahun. Kalau dia marah, kepalanya itu dibentur-benturkan, kadang juga dijatuhkan. Nadanya ke tanah. Itu apakah autis, Dok? Ya belum tentu ya. Semua anak yang telat bicara, belum bisa berkomunikasi dengan baik, akan ada gejala tantrum. Itu kan namanya tantrum ya. Apakah dia autis? Ya belum tentu. Ya harus ada beberapa gejala lain harus terpenuhi sampai kita mengambil kesimpulan bahwa anak kita autis. Gitu. Ya jadi jangan cepat-cepat menyimpulkan. Kalau perlu ya bawa ke dokter untuk dilihat gitu ya, di screening autis ada atau enggak. Oke. Dok, anak saya usia 20 bulan. Tapi kalau ngomong belum jelas. Kadang ngomong jelas kakak, mama, tapi itu ngomongnya sendiri. Tapi kalau disuruh disuruh dianya malah bisa tinggal. Bicaranya belum jelas. 20 bulan nih, Dok. Ya, nah, tadi kan saya bilang ya, kalau huruf A itu lebih mudah ya. Oke. Sering juga anak nggak mau disuruh ngulang-ngulang hal yang dia sudah bisa gitu. Tapi yang memang nggak harus begitu gitu. Yang penting adalah kalau dia ngomong itu konteksnya pas gitu. Dia bilang kakak, ya memang maksudnya manggil kakaknya. Dia bilang mama, ya maksudnya manggil mamanya. Kalau nggak ada konteksnya terus kita suruh panggil kan dia nggak mau gitu loh. Ya, jadi ajak anak untuk bicara sesuai konteksnya gitu. Jadinya ya. Kalau hanya disuruh meniru ya jangan seperti itu. Nanti dia nggak ngerti konteks pemakaiannya tuh kapan. Ya, misalnya gini, kita mau maem ya, maem gitu. Nah kalau kita ajak supaya dia niruin maem ya boleh-boleh aja orang yang mau maem gitu. Tapi kalau nggak ada apa-apa tiba-tiba coba bilang maem ya nggak gitulah. Ya, Nah, Dok, apakah tingkat kecerdasan mempengaruhi telat bicara, Dok? Dan ya bagaimana banget. solusinya? Oh, Ya, itu tentu hati-hati kalau anak di atas 3 tahun masih ada keterlambatan bicara, ya salah satu penyebabnya adalah gangguan kecerdasannya sendiri, ya. Nah, biasanya kalau gangguan gangguan kecerdasan ini juga perkembangan yang lain juga terlambat. Tadi yang saya bilang ya, jalannya juga telat, duduk telat, ya. Nah, jadi tadi saya, saya bilang telat bicara itu kan penyebabnya banyak. Nah, salah satunya adalah tadi kecerdasannya yang kurang ya. Nah, tentu harus dipastikan dengan berkonsultasi ke dokter. oke. Dan untuk lambat bicara dengan lahir prematur berpengaruh tidak? Bisa, bayi prematur itu beresiko tinggi untuk ada problem perkembangan ya, tapi tidak semua bayi prematur juga begitu. Ya. Makanya kalau kunjungan ke dokter ya mintalah screening perkembangan gitu, secara rutin.
Oke, Dok, nampaknya kita terbatas dengan waktu nih, Dok nih. Banyak banget pertanyaan yang Oke, masuk sebenarnya ha? gitu. Iya, benar. Boleh dokter closing statement dari dokter itu sendiri apa dan pesan untuk para bunda bagaimana, Dok? Oke, jadi perkembangan bicara bahasa itu sangat penting ya. Jadi harus Mm-mm. terutama dalam 2 tahun pertama kehidupan ya, nggak cuma perkembangan bicara bahasa, tetapi juga yang lain-lain ya. Nah, bagaimana stimulasinya ya, ajaklah anak itu bicara, bermain, mulai kapan? Ya dari sejak dia lahir ya. Oke, satu. Kedua, tidak boleh memaparkan pada screen time ya pada anak Mm-mm. orang dari 2 tahun, karena usia itulah yang paling krusial dalam perkembangan bicara bahasa. Ya, ingat-ingat screen time itu adalah pemaparan pada TV, gadget, iPad, YouTube dan sebagainya. Pun hanya suara TV, walaupun dia tidak melihat, kalau itu sangat dominan ya sepanjang hari dipasang TV itu tetap juga namanya background TV, itu juga nggak boleh ya, karena pendengarannya dia terpapar pada suara TV terus menerus ya. Jadi itulah yang harus kita kerjakan. Nah, ketiga, perkembangan bicara bahasa ini ditentukan oleh satu nutrisi, kedua lingkungan ya. Jadi nutrisi itu hanya salah satu faktor saja. Nutrisi apa? Ya semua nutrisi ya. Karbohidrat, protein, lemak sebagai bahan bakar, dan vitamin mineral untuk membantu semua uh, komponen nutrisi tersebut bekerja dalam proses perkembangan anak. Ya, mungkin itu saja dari saya. Gitu. Baik, baik Dokter Handri, terima kasih untuk penjelasannya dan terima kasih sudah membersamai kita sore ini gitu. Nanti mohon maaf nih para bunda, mungkin yang memang pertanyaannya belum dijawab, sebenarnya banyak pertanyaan banget gitu ya. Mungkin nanti bisa DM di klinik BSD, klinik anakku BSD, atau bisa juga DM di IG Dokter Handri ya dok ya. Ya, oke. Okay. Ya, Iya, gitu. Jadi nanti bisa dijelaskan nih nama anaknya siapa, usianya berapa, kemudian jenis kelaminnya apa, kemudian baru disusul dengan pertanyaan biar Dokter Handi lebih mudah untuk menjawab pertanyaan dan membantu para bunda untuk berkonsultasi. Gitu ya dok ya. ya, ya. Iya, terima kasih dokter Oke. untuk live Instagram kali ini gitu. Nah, Ya, oh iya, untuk hari ini kita akan kemarin ada giveaway ya dari klinik BSD, klinik anakku BSD. Jadi ini ada eh, 5 pemenang nih, 5 pemenang dari Food Keeper Bag gitu. Jadi nanti masing-masing pemenang akan diberikan eh, Food Keeper Bag ini. Nah, untuk pemenangnya saya ucapkan selamat untuk moms bunda dari Bunda Lendi Dia, @Lendi Dia. Nah, kemudian pemenang kedua itu ada dari Sulendri, Y Sulendri, underscore Sulendri. Nah, kemudian dari Deanis Nensia. Selamat untuk Bunda Dea dan kemudian untuk Angelia Fanny. Kemudian yang terakhir itu ada Sylviten gitu. Nah, selamat untuk para pemenang Food Keeper Bag. Nanti untuk para pemenang akan di DM oleh IG Klinik Anakku BSD. Untuk selamat ya Bun. Nah, tetap pantau terus untuk live Instagram dari Klinik Anakku BSD. Nanti karena kita akan selalu memberikan edukasi nih untuk para bunda dan para ayah mungkin gitu. Karena tentunya para ayah juga terkadang masih banyak yang memang butuh konsultasi untuk anak-anaknya gitu. Nah, terima kasih Dokter Handri untuk sore ya, ini. sama-sama, Desti. Yuk, Iya, iya, assalamualaikum. terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk para bunda dan para ayah yang sudah mengikuti live Instagram kali ini. Nah, untuk para bunda khususnya ya, yang ingin berkonsultasi terkait dengan tumbuh kembang dan terapi anak yang tepat untuk mengejar ketertinggalan perkembangan si kecil, nah kami sarankan nih untuk berkonsultasi dengan dokter Handri karena beliau adalah salah satu dokter yang memang
berkompeten, ahli di dalam bidangnya gitu. Dan nanti ketika nanti para bunda berkonsultasi dengan beliau, itu mungkin akan dilakukan dan diarahkan screening tumbuh kembang anak, dan untuk ditentukan nih kira-kira tepatnya itu untuk yang mana sih. Nah, itu nanti akan diarahkan apakah perlu terapi atau masih perlu dilakukan, dapat dilakukan di rumah aja. Kira-kira jenis terapi yang bisa dilakukan apa sih gitu. Nah, frekuensinya dalam seminggu berapa kali gitu. Nah, jadi saya sarankan untuk ke klinik BSD, klinik anakku BSD gitu. Nah, itu letaknya ada di depan Pasar Modern di Jalan Letan Sutopo gitu. Oke, terima kasih untuk para bunda yang memang sudah mengikuti live Instagram sore ini. Next pekan depan kita akan selalu mengadakan edukasi para bunda. Jadi untuk para bunda yang memang butuh konsultasi terkait dengan speech delay, ADHD, autis dan sebagainya, bisa DM juga di @generous.id karena kami juga ada menampung menampung nih setiap keluh kesah para bunda, khususnya speech delay ya Bun, karena kita ada edukasi terkait dengan speech delay itu khususnya. Oke, terima kasih. Selamat berakhir pekan dan jangan lupa untuk selalu pantau perkembangan dan pertumbuhan si buah hati. Terima kasih. Assalamualaikum.